Selamat malam bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya bosku di Sandiwara Channel. Tapi sekarang udah saya ubah ya bosku namanya. Sekarang channel saya jadi bernama Sandiwara Otomotif bosku. Biar lebih fokus di spare part motor ya bosku. Nah, jadi pada kesempatan kali ini bosku saya ingin berbagi pengalaman saya ya bosku, sambil menjawab pertanyaan dari bos-bosku semua. Jadi di kolom komentar bosku ada dua pertanyaan. Yang pertama, Mas, berapa sih modal awal untuk membuka usaha spare part motor ataupun bengkel? Intinya seperti itu. Terus yang kedua, Mas, untuk kanvasan tuh kelilingan ya bosku. Itu barang apa saja sih yang sebaiknya dibawa? Nah, itulah mungkin ini pertanyaan kedua ini dari teman-teman kita sales freelance ya bosku. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan itu bosku, saya ingin menjawabnya berdasarkan pengalaman saya bosku. Nah, dulu itu awal mulanya saya usaha spare part itu bukan karena keinginan saya ingin usaha spare part bosku. Jadi awalnya dulu saya lulus kuliah, dulu saya jurusan kimia dan fisika. Nah itu usaha saya atau kerjaan saya itu bukan bukan langsung ke spare part bosku, tapi dulu saya usaha sendiri jadi guru les privat bosku. Ceritanya seperti itu dengan istri saya, kalau dulu masih pacar saya gitu bosku. Nah setelah kita menikah ya tau bosku, itu tuh waktu lebaran 8 tahun yang lalu lah, itu kakak ipar saya itu pas kumpul keluarga itu bawa sampel spare part bosku ceritanya. Nah kebetulan kakak ipar itu juga bekerja jadi sales freelance bosku, usaha sendiri juga. Nah terus dibawakanlah itu sampel spare part yang senilai 1.800.000 bosku. Nah seperti itu. Nah saya itu disuruh untuk membeli spare part itu, terus disuruh nawarin ke bengkel-bengkel bosku. Walaupun saya itu sebenarnya tidak tahu sama sekali tentang spare part bosku. Saya itu nol sekali kalau spare part, karena memang dari dulu saya itu bukan tipe orang yang suka main motor bosku. Nah ketika itu saya ditawari untuk nyoba jual spare part, ya saya yain aja. Terus kok tak coba nih saya gitu. Terus kan saya nggak tahu sama sekali tuh tentang spare part. Lah itu saya tanya, kok lah terus ini untuk apa kok, ini untuk apa, ini harganya berapa? Lah nanti gampang lah Sal, itu nanti saya tulis ini namanya apa, harga jualnya segini, kamu coba tawarin aja ke bengkel, nanti kalau nggak tahu tanya sama saya aja, nanti telepon saya ya kok. Awal mula seperti itu bosku, awal mula saya jadi usaha spare part itu. Jadi disuruh saudara kakak ipar untuk nawarin spare partnya yang dia bawa ke daerah Jogja. Seperti itu bosku, ceritanya seperti itu. Dan dari itulah awal mula saya usaha spare part dengan modal 1.800.000. Nah saat ke bengkel itu kan saya nol nih, tidak tahu apa-apa lah. Saya cuma fokus saya itu cuma untuk nyari apa ya, pendekatan aja ke bengkel sambil belajar bosku. Kita nawarin barang yang kita bawa tadi, niatnya kalau nggak dibeli nggak apa-apa, yang penting saya udah bisa deket sama bengkel, udah bisa tukeran nomor HP, bisa saling kenal, itu aja dulu saya bosku. Saya cuma seperti itu. Nah terus
setelah kita datang ke bengkel 1, 2, 3 itu kan saat kita saling berbicara, kita saling komunikasi, kita saling ngomong-ngomong tentang spare part kan lama-lama kita jadi tahu, oh ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk ini. Dan ketika ke bengkel berikutnya kita tuh bisa menjawab pertanyaan atau kita tuh bisa menawarkan lebih baik lagi dari sebelumnya itu loh bosku. Bisa gitu. Nah, sehari cuma dapat berapa bengkel tapi belum beli, tapi masih cuma kenal doang. 2 hari, 3 hari, dan akhirnya saya dapat 1 bengkel. Waktu itu 2 bengkel lah, 2 bengkel. Yang pertama saya dapat itu 2 bengkel. Nah, jadi itu awal mula spare part motor yang saya bawa itu laku di 2 bengkel langganan saya ini. Nah, pas spare part kita itu laku toh bosku, awal mula spare part itu laku, ya kita merasa sangat senang toh bosku. 1 hari, 2 hari, 3 hari kita cuma muter-muter untuk belajar, berarti belajar terus coba merangkai kata-kata biar kelihatan luas gitu tuh. Sekalinya laku, wah hatinya senang bosku. Terus kita laku berapa ratus ribu waktu itu gitu. Terus kita lihat nota, wah cash lagi toh, cash kan. Kita nawarin pertama tuh jangan langsung tempo bosku, untuk pengenalan tuh pokoknya intinya cash Andi, cash ya, jangan tempo-temponan, mainnya cash dulu. Nah modalnya kan ya mepet toh bosku, kayak gitu. Nah, selesai sehari dapat 2 bengkel tuh, pulang kita lihat keuntungannya, wih lumayan juga ya keuntungannya ya. Tuh lah, waktu itu saya lebih semangat lagi bosku. Tapi memang saya itu modelnya apa ya bosku, nggak mudah patah semangat bosku. Jadi kalau kita tuh melakukan sesuatu, apalagi usaha ya, karena kemarin pengalaman kita juga sudah jadi jadi guru privat, itu juga nggak mudah. Karena waktu itu kita buat brosur sendiri, terus kita ke depan SD itu waktu orang tua jemput anak-anak itu kita kasih brosur satu persatu, kita tunggu ada yang nyantol apa enggak tuh. Nah, itu seperti itu. Jadi biasalah niatan saya dulu yang pertama, kalau saya pengen usaha ya saya usaha dari awal, jadi langsung terjun usaha, walaupun ya modal seadanya lah. Kita kan nanti modal bisa, mungkin kita punya tabungan dikit atau berapa dipakai dulu. Nah, kalau mau jadi pekerja ya atau PNS ya harus kita kerja target untuk jadi PNS gitu. Waktu itu saya gitu. Terus saya milihnya memang ke usaha ya bosku, saya milihnya ke usaha sendiri. Jadi selama ini ya bosku, saya dari lulus kuliah sampai sekarang tuh belum pernah lamar kerja bosku, jujur itu bosku. Jadi saya belum pernah buat SKCK, belum pernah bosku. Nah seperti itu. Nah itu tadi pas laku toh bosku, wah seneng bosku. Terus ya seharinya kita tetap ngeles bosku, saya tetap ngeles terus. Baru kan ngeles itu kan sore atau siang sore itu, siang sore malam itu saya jadi guru privat untuk anak-anak didik saya. Terus paginya itu saya keliling ke bengkel-bengkel bosku untuk nyari langganan lagi. Dan ketika itu udah dapat beberapa langganan, terus spare part yang saya bawa yang senilai 1.800.000 itu udah mulai laku. Terus saya udah mulai tahu, oh ternyata bengkel itu yang dibutuhkan ini. Karena waktu itu yang saya bawa pertama kali itu seingat saya dispet bosku, terus ada lagi gearbox Vario waktu itu, terus kabel speedo, terus switch rem itu yang kecil-kecil itu. Terus ada barang aneh waktu itu, pokoknya barang aneh itu bosku, belum waktunya laku lah, kayak bendik starter Vario yaitu, atau granat Vario waktu itu bawa kayak gitu. Nah waktu udah ada yang laku, terus ada bengkel yang tanya ini itu, terus saya jawab,
wadah, nanti saya order kan Pak gitu. Ya order sama kakak saya sendiri waktu itu. Kok cari ini kok gitu, kok cari ini, udah mulai ada yang tanya. Nah terus itu saya uh, udah mulai orderan udah mulai lumayan, saya terus nggadein motor bosku. Saya dibantu sama abang karena memang saya itu bukan orang yang mampu itu loh bosku, saya itu cuma orang biasa aja. Nah saya nggadein motor Mio, waktu itu Mio hasil nabung saya sama istri saya pas jadi guru privat bosku. Nah itu waktu itu digade 5 juta bosku. Jadi awal mula modal saya tuh intinya 1.800.000. Terus setelah mulai berjalan ya toh bosku, udah mulai ada laku, terus ada orderan. Nah kan kita modal ya cuma dikit bosku, makanya saya tambah modal nggak ada motor waktu itu 5 juta. Jadi tambahan modal awal saya yang kedua tuh 5 juta tuh. Terus saya puterin terus nambah gitu. Nah, saya buat beli spare part lagi, yang ditanya sama bengkel bosku. Jadi saya belum beli yang aneh-aneh bosku, yang aneh-aneh cuma sampel yang dari kak saya itu adalah ibaratnya sampel yang lakunya setahun kemudian tuh ada. Cuma karena sampel yang aneh itu tadi, bengkel jadi inget sama kita bosku. Mas kae ben tahu duwe iki gitu. Padahal yang lain-lain masih belum berani nyetok itu. Ya mungkin itu salah satu triknya lah bosku, biar kita dikenal sama bengkel. Karena ada item yang aneh yang kita bawa yang sebenarnya nggak fast moving. Nah seperti itu bosku. Jadi untuk pertanyaan pertama bosku, itu modal awal saya itu 1.800.000. Itu jadi ini modal pertama saya itu bukan saya jadi toko ya bosku, bukan jadi spare part ya bosku. Toko ini itu saya buat itu baru 1 tahun bosku, 1 tahun lebih dikit. Karena selama 8 tahun ini saya saya usaha spare motor, saya itu jadi sales freelance bosku. Sampai sekarang masih. Cuma yang freelance saya udah ada yang keliling tuh udah ada pegawai sendiri bosku untuk ngelola langganan-langganan saya yang agak jauh, yang jauh-jauh itu biar tetap tercover. Sedangkan saya di toko untuk mengcover langganan-langganan saya yang dekat-dekat bosku. Jadi seperti itu. Jadi untuk pertanyaan berapa modal itu, yang pertama 1.800.000, tapi bukan dalam wujud toko, tapi kita usahanya jadi sales freelance bosku. Jadi perputarannya lebih cepat karena kita jemput bulan. Nah, kalau modal usaha toko ini bosku, toko ini karena saya udah jalan 8 tahun dan spare part yang sudah saya kumpulkan itu semakin banyak lah, barulah saya buat toko waktu itu seperti itu. Karena apa? Untuk mengcover langganan-langganan saya yang dekat. Kalau kita itu datang ke langganan kita cuma waktu jadi sales brand kan paling keras seminggu sekali bosku saya. Jadi rute saya itu seminggu sekali. Senin arah mana bengkel mana, Selasa bengkel mana, Rebu sampai Minggu, jadi 7 hari full itu ada. Cuma hari Jumat yang saya memang cuma beberapa bengkel tok karena bosku, hari tanggung bosku. Jadi seperti itu. Untuk menjawab di kolom komentar tadi, modal saya dari pengalaman saya bosku itu 1.800.000 seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau buka bengkel, nah itu paling ya kalau spare partnya doang ya, kalau alat-alatnya jangan dihitung bosku, alat-alat itu mahal, banyak ya butuhnya, kunci-kunci itu banyak. Kalau toko ya mungkin 5-10 juta, untuk bengkel
itu udah cukup bosku, cukup. Terus kalau toko, nah kalau toko ini, nah toko kan anggap saja kita toko tanpa bengkel ya bosku. Nah itu modalnya ya lumayan bosku, karena yang namanya toko mesti harus selalu melengkapi bosku. Jadi kalau modal awal kiranya 10 juta untuk toko, yang mungkin kita cuma jualan bahan sama oli itu aja paling nggak bisa dus-dusan bosku, paling cuma per item 555 atau berapa gitu ya, cuma untuk apa ya, kelihatan meriah aja di toko gitu. Nah terus masalah modal itu gak usah khawatir bosku, kalau kita udah buka toko gitu, lokasi kita ya lumayan strategis dan kita itu niatan baik, insya Allah nanti sales bakal bantu bosku. Mungkin ada yang ngasih tempo juga, jadi nggak usah khawatir. Bagi teman-teman yang pengen membuka usaha spare part motor atau bengkel, nggak usah mikir modal bosku, nggak usah mikir modal. Yang penting kita itu nggak usah malu. Yang kedua, yang nama usaha jangan malu. Yang kedua, kita tuh yo jangan patah semangat bosku, jangan low pro. Nah kita harus memutar otak gimana caranya kita itu usaha kita itu bisa jalan, seperti itu bosku. Wes, yang penting niat aja, jangan rokok, niatnya yang bagus, semangat terus, insya Allah ada jalan bosku. Kalau kita ada, misalnya kita ada sesuatu yang tidak kita tahu atau ada sesuatu yang kita tidak mengerti, itu nanti lambat laun kita akan dapat jawabannya sendiri dari pengalaman kita selama kita memulai usaha, entah itu dari bengkel, entah itu dari sales, entah itu dari siapalah, nanti di jalan kita akan dapat ilmu baru, itu bosku. Nah dan ini juga bosku, kita harus selalu jujur ya bosku, jujur sama kalau kita dikasih tempo atau kita dikasih kepercayaan sama sales atau entah siapa, itu dalam pembayaran kita juga harus tertib bosku. Semakin kita tertib dalam pembayaran, akan semakin banyak distributor yang akan membantu kita bosku. Itu bosku, jujur sama tertib juga, ini jangan sampai lupa, itu bosku. Ya terus itu tadi pertanyaan yang pertama sudah saya jawab ya bosku. Dan untuk yang pertanyaan kedua, spare part apa yang dibawa, untuk yang sebaiknya dibawa saat kanvasan lah, itu kalau sesuai pengalaman saya tadi ya bosku, itu saya awal mula kanvasan itu saya kan pakai motor bosku, motor Miyuji yang saya gadein tadi. Itu adalah modal pertama saya, dan masih ada ini motornya yang di shot itu sering muncul saat ngirim barang itu. Nah itu motor pertama saya bosku, yang menemani saya keliling. Nah itu tuh kalau untuk sales freelance yang menggunakan kendaraan bermotor ya bosku, itu kalau kita mau bawa barang ya, yang kita bawa, kalau sesuai pengalaman saya dulu, saya itu bawa Sealmaster kecil-kecil lah bosku, kecil-kecil, untungnya lumayan, modal nggak mahal, di modal sedikit kecil modal lah, untungnya lumayan. Terus Silsok, terus busi. Kalau ban dalam apa itu enggak bawa bosku, saya bawa barang-barang kecil, tombol, terus soket-soket waktu itu gitu, dispet, kampas lah. Kalau kampas pakai motor tuh paling dulu saya coba bawa 55 itu, kalau dispet ya lumayan lah, saya bawa 20 gitu. Jadi dulu awal mula saya cuma pakai kardus bosku. Terus habis itu kedua saya beli kebo, kalau di namanya kebo ya, keranjang ronjot dari terpal truk itu bosku. Itu sama dusnya di atas, tambah dus lagi di atas. Nah itu
itu kampas, dispet, tombol-tombol, bolam depan, bolam stop, pokoknya yang kecil-kecil, seal master, seal shock, terus kiprok, waktu itu kiprok, terus sil ada sil kruk as, jangan sil roda belakang, roda depan lu nggak usah bosku, sil yang di engine tuh, yang sil kruk as tuh, sil persneleng kayak gitu. Terus apalagi waktu itu selang bensin, terus filter bensin gitu, pokoknya barang-barang kecil bosku, enak bawa kita tuh bawa barang kecil. Kebeli satu plastik gitu aja wes lumayan lah untungnya, karena itemnya jumlahnya biasanya banyak. Terus apa lagi, sil OTK orang tutup klep waktu itu kayak gitu laku bosku. Terus sil master lah ya, seperti itulah barang kecil. Jadi kita usahakan, kita itu kalau sales freelance menggunakan kendaraan bermotor ya bosku, itu kita untuk yang kita bawa kebanyakan barang yang kecil-kecil bosku, yang modalnya juga enggak begitu banyak per itemnya, keuntungannya lumayan, ibaratnya perbandingan keuntungannya lumayan. Terus habis itu kita juga bisa muat banyak item bosku di satu motor itu gitu. Terus untuk kampas itu kita yang penting bawa dikit-dikit aja, nanti laku itu kan mesti langsung habis tuh kalau kita cuma bawa 5 itu kampas, karena kan kampas macamnya banyak. 5 itu untuk misalnya Grand, Suzuki, Fish Air, Vario, Vega ZR, itu kan 5 macam kampas itu kita bawa 5 itu udah satu bagian keronjot itu atau kebo itu kan wis penuh, terus yang sebagian lagi buat barang-barang kecil kayak gitu. Waktu itu tak seimbangin bosku. Nah, itu kan kita nanti kalau udah laku itu kan tinggal kita nyari order, kampasnya mas, kampasnya kok habis, mana ada kampasnya enggak, waduh habis saya saya catat, nanti besok saya kirim lagi gitu, besok saya kirim bos gitu misalnya gitu. Nanti untuk kampas-kampas kita nanti ordernya lewat PO aja biar lebih enak. Tapi yang untuk keliling, untuk naik untuk kendaraan bermotor ya bosku, itu kita bawa spare yang kecil-kecil tapi menguntungkan bosku. Ya kalau misalnya bawa baut kayak tapoli, baut cepet, entah baut cepet atau baut body misalnya kayak gitu, itu dikit-dikit aja. Biasanya yang laku-laku kayak gitu bosku, baut cepet, baut body gitu. Nggak usah, karena kalau kita main yang model-model besi ya bosku, itu kan dia berat bosku, berat paling itu. Terus apa lagi, fanbel tuh bawa 22 atau berapa, yang penting bawa kayak gitu. Laker itu juga bawa. Kalau laker ya pede lah kalau kita bawa kayak gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi itu banyak lakunya, sambil buat perkenalan, sambil buat biar bengkel tuh ingat sama kita bawa spare part sampel aja. Itu yang aneh bosku, yang aneh, yang kira-kiranya sales lain tuh jarang bawa, dan kita ternyata punya sendiri gitu, kita bawa sendiri walaupun cuma sampel 1-2, tapi kan toko ingat, mas saya punya barang ini, kebetulan saya butuh dan saya cari-cari susah kayak gitu. Nah kayak gitu bosku yang dulu saya bawa. Ada bendix starter juga bawa tuh, bendix starter Grand yang paling kencang waktu itu. Terus karisma itu kan bisa buat banyak, buat Vario, buat Yamaha, itu sama kayak gitu bosku. Jadi yang mungkin
Mungkin ini jawaban saya cuma simpel-simpel ya bosku, maksudnya enggak saya jelenterin panjang untuk yang apa saja yang dibawa untuk kanvasan. Nah, untuk yang sepeda motor tadi ya bosku, usahakan bawa barang yang kecil-kecil bosku, tapi malah menguntungkan itu daripada kita bawa barang yang gede-gede tapi untungnya mepet. Untuk barang yang gede kita sistemnya PO aja, kalau barang yang kecil-kecil itu kita bisa buat muter-muter sambil nyari langganan sambil kita jual barang yang simple dan menguntungkan, seperti itu bosku. Ya mungkin nanti kalau misalnya mau tanya-tanya atau apalah nanti bisa lewat komentar atau juga sewaktu WA saya juga bisa bosku, nanti saya bantu kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Terus untuk teman-teman semua yang tanya online shopnya saya, kebetulan saya itu belum sempat mengupdate bosku, jadi waktu itu saya memang udah buat tapi belum bisa mengurus secara maksimal bosku, jadi karena kerjaan apa namanya ya nyales ya toko itu ya alhamdulillah ada aja, jadi saya kurang ini bosku, kurang update. Makanya ini insya Allah karena banyak pertanyaan dari teman-teman semua, bos-bosku semua, insya Allah akan saya aktifkan bosku, mesti akan saya update biar bos-bosku semua enak untuk order barang ke tempat saya. Nah, semoga cocok lah seperti itu. Nah, mungkin ini dulu ya bosku yang bisa saya sampaikan untuk dua pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan ibaratnya cerita saya dari awal saya usaha, modal saya berapa, dan barang saya apa saja yang saya bawa saat kanvasan. Dan ini yang pakai motor ya bosku. Nah, itu saya ucapkan banyak terima kasih. Terus yang untuk kanvasan yang naik mobil bosku, karena ya namanya naik mobil, sebisa mungkin barang fast moving rata-rata di bawah semua bosku. Kalau kita bawa mobil sebisa mungkin komplit yang dibawa, biar ya biar bengkel itu minta apa ada, minta apa ada, minta ini ada, minta itu ada, karena kita kan bawa mobil bosku, jadi bisa bawa part banyak, entah itu yang part yang ukurannya besar-besar dan part yang kecil-kecil, seperti itu bosku. Oke bosku, ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya bosku.